Oke, halo apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang personal account dan business account. Oke, jadi di video sebelumnya atau di video training sebelumnya, kita udah membahas tentang yang namanya konten post formula. Nah, di konten post formula ini tentang seperti apa sih gambaran tips untuk konten-konten formula untuk build interaction with your audience. Nah, sekarang kita masuk di poin bahasan di mana nanti kita akan mendistribusikan konten-konten tersebut. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu. Jadi di setiap sosial media, entah apapun itu sosial medianya, oke, ya misalkan contohnya sosial medianya itu apakah Pinterest kah, Twitter kah, Facebook, Instagram, Google, LinkedIn, oke. Ini ada fitur yang namanya untuk ini Google Plus ya maksudnya, ada fitur bisnisnya. Jadi ada fitur account bisnis. Nah kalau kayak Google Plus saya nggak tahu karena memang saya nggak banyak pakai dan nggak banyak ngulik di sini. Terus Pinterest saya juga lupa ada apa enggak ya, bisnisnya itu ada kalau nggak salah. Oke, Twitter itu ada, Facebook ada account bisnisnya yang disebut nanti dengan istilah namanya Facebook Page, Instagram juga ada yang Instagram bisnisnya, LinkedIn juga ada, itu yang bisnis page-nya. Nah, oke. Nah, di sini kita akan bahas tentang personal account sama business account. Bedanya apa? Terus manfaatinnya juga bedanya di mana? Karena beberapa waktu yang lalu itu saya ingat banget ada salah satu klien saya yang nanya, Mas, aku di bisnisnya ini tuh di bisnisku aku udah ada personal account. Jadi dengan brandnya dia. Jadi dulu itu waktu zaman-zaman masih awal-awal kalau nggak salah itu personal account di Facebook itu kita bisa bikin personal account itu bukan pakai nama. Jadi misalkan kalau misalkan bisnis Anda adalah hijab anak atau cantik apa gitu kan. Nah, itu kalau dibikin personal account di Facebook masih bisa pakai nama-nama kayak begitu. Nah, kalau sekarang kita mau create account itu udah nggak bisa kalau pakai yang nama-nama model kayak begitu. Jadi, kalau mau yang kayak begitu diarahin untuk fokus dibikin di business account. Personal account itu ya memang kita diarahin untuk bikin account personal kita. Kalau business account itu memang untuk yang business purpose. Jadi, kalau ditanya bedanya apa, nah ini saya kasih gambaran sedikit. Oke, ini saya kasih gambaran sedikit. Ini beberapa perbedaan, ini ada 3 poin perbedaan yang memang kentara banget. Istilahnya itu memang ketara banget dan memang itu bisa kita, ya dari situ nanti kita bisa ngambil benefit lebih. Oke, kalau personal account ini ya pasti tujuannya itu untuk personal purpose atau memang tujuannya tujuan personal. Kalau base account ya pasti tujuannya dia tuh untuk tujuan bisnis. Nah, tujuan bisnisnya maksudnya di mana? Kalau buat teman-teman yang udah ngikutin rangkaian training digital marketing fundamental, oke, nah di situ kalau misalkan kita mau nge-grab traffic atau kita mau nambahin list atau kita mau kan di situ saya ada sempat bahas, oke, yang perlu kita lakukan adalah kita membawa sebanyak mungkin traffic yang kita dapat, di situ saya bilang kayak gitu, entah dengan cara berbayar ataupun dengan cara organik ke dalam channel komunikasi kita atau ke dalam channel ke dalam channel komunikasi personal kita atau dalam ya channel komunikasi di mana kita bisa memperkenalkan tentang bisnis kita, layanan kita, program kemitraan kita dan lain-lain. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, di bisnis purpose ini banyak tools-tools yang memang dirancang secara khusus untuk keperluan bisnis. Jadi contohnya misalkan nanti saya contohin di tempat yang lain, oke. Nah, ini kita bisa nge-grab orang-orang yang interaksi sama bisnis kita, interaksi sama page kita. Kita juga bisa ngirim message ke mereka, nanti saya contohin di sini, di modul ini juga nanti ada. Oke. Terus ya jelas ini untuk bisnis purpose. Jadi banyak manfaat-manfaat yang ada di sini untuk keperluan bisnis di sini nggak ada. Oke. Terus less or no insight tools. Jadi kalau misalkan teman-teman udah nyimak bahasan di atas yang tentang konten post formula itu, yang 241, oke. Nah, di situ kan kita bisa lihat, kita akan nyari, oke, kira-kira orang itu banyak interaksinya di mana ya, atau konten post yang banyak ngasilin interaksi itu di mana ya. Terus konten post seperti apa sih yang banyak ngasilin interaksi? Terus nanti reach atau pertumbuhan account kita tuh seperti apa sih? Nah, ini kalau di personal account ini less, sedikit banget atau bahkan mungkin nggak ada sama sekali. Oke, yang saya tahu kayak di Facebook itu nggak ada.
Kalau di Instagram juga sama, itu nggak ada. Itu mesti di account bisnis. Di account bisnis itu ada insight tool, di mana kita bisa ngelihat seefektif apa sih postingan ini, misalkan kayak begitu. Terus grow-nya account kita tuh kayak gimana, reaksi orangnya itu kita bisa lihat data statistiknya, terus kita bisa lihat itu per kapan, misalkan kayak gitu. Ini yang banyak misalkan interaksinya tuh di postingan saya tuh sore kah, malam kah, kurang lebih kayak begitu. Oke. Terus ini no ability to campaign. Jadi kalau Anda yang udah nyimak training atau bahasan digital marketing fundamental, itu di poin ketiga saya bahas tentang gimana cara cara menjangkau lebih banyak traffic. Nah, yang pertama itu adalah kita create content and push traffic. Nah, jadi ketika kita mendistribusikan konten, kalau kita ngedistribute kontennya di personal, nah itu yang hanya akan ngelihat kalau teman-teman udah nyimak di algoritmanya itu paling hanya 10% dari audiens kita. Oke, dan kita nggak bisa punya kemampuan untuk mengcampaign atau kita nge-boss post bahasanya, atau kita bikin boss post itu, jadi kita bikin si konten kita itu tayang ke orang-orang yang ke teman-teman kita itu nggak bisa. Nah, kalau di page, jadi ketika kita bikin campaign, kalau kita nggak iklanin, memang akan cuma sedikit orang yang akan ngelihat postingan kita, tapi kita bisa iklanin atau kita bisa push traffic dengan cara boss post postingan tersebut kita posting ke orang-orang yang memang pernah interaksi sama page kita untuk supaya mereka ngelihat konten yang kita posting. Nah, itu sangat bisa kita lakukan di account bisnis. Nah, nanti ini langsung saya bahas, oke, di poin bahasan modul setelah ini, di modul training, di mana saya akan bahas lebih banyak lagi tentang personal account dan business account, khususnya ini untuk di Facebook, oke, khususnya untuk di Facebook sama di Instagram, oke, karena memang ya itu udah cukup lah ya. Nanti teman-teman kalau buat di platform-platform yang lain, teman-teman bisa coba sendiri. Oke, ini aja di video training kali ini. Oke, kita lanjut setelah ini di poin bahasan untuk setup business account-nya atau setup personal account. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you dan thank you. Bye-bye.